Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini yang telah ditetapkan terpilih dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 ayatnya yang ke-12 di bawah tema hidup dalam iman dan kasih. Baik, sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas rangkulan cinta kasih-Mu. Kami boleh berada dalam rumah Tuhan saat ini. Di tengah-tengah persekutuan kami Bapa, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami dapat diperdengarkan melalui firman kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca serta merenungkannya Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu dapat memampukan akan kami, agar firman Tuhan yang kami dengar saat ini kami boleh terima dan kami boleh dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Berkatilah hamba-Mu pada saat ini yang siap untuk memberitakan akan kebenaran Tuhan. Biarlah jadilah menurut kehendak-Mu Bapa, jangan menurut kehendak kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengambil firman Tuhan. Amin. Dipersilakan jemaat Tuhan berdiri. Pertama Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Puji Tuhan kita masih ada sampai sekarang. Bapak Mama, saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan, orang kalau hidup di bawah tekanan, dia akan berusaha untuk keluar. Kalau dia hidup dengan masalah, dia hidup dengan tantangan, hidup dengan persoalan yang tidak habis-habis, dia akan berusaha untuk keluar. Dan itu disebut harapan. Menantikan sesuatu untuk dia lepas, dia luput. Jadi dia sabar untuk menunggu, dia berharap. Kemudian dia secara pribadi pasti memiliki keyakinan bahwa dia lolos. Itu iman. Dan yang berikut adalah kasih, bahwa melakukan segala sesuatu dengan tidak menuntut balas. Itu kasih. Dalam situasi sulit, dalam tekanan, orang mau untuk keluar. Sekali lagi, sebagaimana tema hidup di dalam pengharapan, iman, dan kasih, ini 3 kalimat yang tidak bisa terpisah. Mereka satu. Karena apa? Akan ada hubungan antara pengharapan, iman, dan kasih. Yang dimaksudkan dari firman ini bahwa hidup di dalam pengharapan, iman, dan kasih menjadi penentu untuk orang bisa bebas dari tekanan. Siapa orang-orang itu? Pada pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam tekanan itu adalah orang-orang pendatang yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Karena tekanan itu begitu berat, yang berasal dari orang-orang penyembah berhala, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan mereka ini yang percaya kepada Tuhan akhirnya mendapat tekanan. Belum lagi tekanan itu berasal dari bangsa Romawi yang membuat mereka tidak bebas untuk menyatakan iman mereka. Kalau ada yang melawan, hukuman mati berlaku. Dan itu tekanan yang berat, tidak bisa mereka lewati sendiri. Karena itu Petrus menulis suratnya. Isi surat yang pertama yang dia katakan adalah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dia memuliakan Tuhan di situ? Kenapa dia bilang bahwa terpujilah Tuhan? Karena ada rahmat Allah yang besar yang telah melahirkan semua orang percaya itu untuk kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian mendapati hidup yang penuh dengan pengharapan, tujuannya adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semangat, yang tidak dapat layu, yang bersimpan di surga. Itu tujuannya. Bahwa kalau tekanan datang, berharap
Yesus telah membawa satu pembaharuan melalui peristiwa kematiannya. Ada hidup baru dan ada jaminan tentang itu, bahwa semua menerima bagian yang tidak dapat binasa. Yang pertama, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak layu, dan dia tersimpan di surga. Itu harapan bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan, maka dia akan menerima. Yang berikut tentang iman, bahwa tidak melihat dia, tidak berjumpa dengan dia, Yesus, tetapi percaya kepada dia, mengasihi dia. Ayat 6 bilang begitu. Percaya kepada dia, sekalipun kamu tidak melihat, bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itu iman. Tidak ketemu, tetapi percaya. Melebihi segala sesuatu dari cara berpikir kita. Percaya karena apa? Iman itu ada karena apa? Dipelihara. Setelah dipelihara, iman itu juga ada untuk mengingatkan supaya tetap bergembira. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya kan? Bahwa iman itu akan menguatkan setiap orang untuk dia bilang bahwa harus tetap bergembira, bersuka cita, senang kalau dia diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Bukan hanya satu pencobaan saja, tapi berbagai pencobaan. Itu maksudnya adalah satu belum selesai sudah datang yang lain, satu belum habis sudah datang yang lain. Dan itu yang namanya iman. Tujuannya supaya apa? Iman itu dimurnikan melalui penderitaan. Iman itu dimurnikan dengan apa? Dengan api. Karena akan ada hasilnya, bahwa semua yang percaya akan mendapati puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pujian itu dia datang dengan sendiri, kehormatan dia datang dengan sendiri, dan itu karena Kristus. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Kristus. Yang berikut, setelah ada iman, maka ada kasih yang nyata. Kasih karunia yang nyata itu terbukti bahwa firman atau perkataan tentang kebenaran itu diselidiki, diteliti, dan para nabi bernubuat tentang kasih karunia yang telah diuntukkan bagimu. Selidiki, teliti, kemudian bernubuat. Bernubuat tentang apa? Selidiki tentang apa? Teliti tentang apa? Bahwa penderitaan Kristus itu nyata. Tetapi kemudian ada kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah. Orang-orang bersaksi bukan hanya tentang diri mereka sendiri, tidak bersaksi supaya mereka dapat kemuliaan, tidak. Tetapi Roh Kristus itu berkuasa atas mereka untuk memberikan kesaksian supaya semua orang diselamatkan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bicara tentang pengharapan ini mudah sekali. Bicara tentang iman ini mudah sekali. Bicara tentang kasih ini mudah sekali. Tapi untuk melakukan itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena ada rahmat yang besar saja kepada kita, itu juga tidak semua orang. Ada orang yang dia bilang bahwa karena beta pengusaha, maka segala sesuatu jadi seperti itu. Dia tidak pernah menyatakan syukur bahwa karena Tuhan, karena rahmat Tuhan yang besar, maka dia bisa memperoleh segala sesuatu.
Karena itu firman itu mengingatkan kita untuk kita tahu bahwa kita harus bersyukur. Yang berikut, kalau kita bilang bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka iman kita pun harus bertumbuh. Bertumbuh melalui apa? Tantangan, masalah, penderitaan. Tidak pernah habis, jangan mengeluh. Kenapa? Karena sementara kita diproses untuk iman kita itu diuji. Diuji tentang apa? Kemurnian iman. Dia murni atau tidak? Benar-benar itu datang dari hati untuk percaya kepada Tuhan ataukah tidak? Atau setengah-setengah? Percaya bahwa masalah yang datang itu dia tidak akan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tantangan yang datang, sakit penyakit yang datang, dia tidak akan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melewati itu dengan bersyukur. Yang berikut, orang kalau dapat tantangan, orang kalau dapat masalah, dia tidak mungkin bergembira. Yang ada adalah kecewa, putus asa, lihat orang berusaha, menangis, bahkan kesal Tuhan. Tetapi di sini Petrus bilang bahwa bergembira. Kalau sudah ada iman, dia tetap akan bergembira. Ditunjuk bahwa dia tetap bahagia. Kenapa? Karena imannya mau diuji untuk mendapati bahwa ini murni. Kalau emas yang murni, dia dibakar dengan api. Dibakar dengan api supaya bisa dapati kemurnian. Ini dia murni betul emas, kok ini imitasi sah. Supaya benar-benar dia emas, maka perlu diuji. Diuji melalui penderitaan, melalui tantangan, melalui masalah. Karena itu bersyukur. Supaya apa? Bertahan dan mengaku bahwa sekalipun kita tidak melihat dia, sekalipun kita tidak berjumpa dengan dia, tapi dia yang memelihara kita sampai sekarang. Dia yang menjaga, melindungi kita sampai dengan sekarang. Karena itu kesaksian tentang penderitaan Kristus itu akan menjadi proses untuk kita belajar bersama-sama bahwa Yesus sebagai anak Allah, dia menderita, dia mengalami banyak tantangan, tetapi dia bertahan di situ. Dan setelah dia bertahan di situ, ada kemuliaan Allah yang dia tahan. Kesaksian itu bukan hanya tentang kesaksian diri sendiri. Para nabi, para rasul, termasuk dengan Petrus ketika memberikan kesaksian itu bukan tentang diri mereka sendiri, tetapi tentang Kristus. Dan siapa yang menyatakan itu? Roh Allah yang menuntun mereka untuk mengingatkan dan memberikan kesaksian. Karena itu, kalau penderitaan itu datang, bersabar, bertahan. Harus punya harapan bahwa kita juga akan mendapati bagian yang tidak cemar, yang tidak layu, dan yang tidak binasa, yang tersimpan di surga. Itu warisan. Warisan itu bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi dia dijamin dan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kalau kita yang berharap kepadanya, tidak perlu tanggung-tanggung, kita akan menerima itu. Kita akan ambil bagian di situ. Orang kalau sakit dia bersyukur. Kalau sakit bersyukur. Dapat tantangan bersyukur. Ada kan? Dapat masalah bersyukur. Dapat persoalan bersyukur. Firman ini mengajak kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena sekalipun tantangan itu datang, kehidupan secara bebas. Napas hidup itu tidak diambil. Itu dengan tujuan supaya kita diproses, kita dibentuk dalam pertumbuhan iman. Setelah itu, ketika kita bertahan, maka jiwa kita akan diselamatkan. Bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang kehidupan kita. Kita akan menerima itu. Yang berikut, bahwa kalau sudah diselidiki,
tentang penderitaan Kristus dan itu benar-benar terjadi, maka mari kita juga menyelidiki kita punya cara hidup. Apakah kita juga melewati banyak tantangan masalah? Kalau kita dapati itu ada pada kita, bersyukurlah bahwa kita mengikuti jalan Kristus. Kalau kita sudah ikuti pun jalan, bertahan. Kenapa? Karena akan ada kemuliaan yang Dia nyatakan, akan ada pembelaan yang Dia buat bagi setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Karena itu, berharaplah kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan terus mengasihi tanpa batas. Di situ kita akan mendapati bagaimana kasih Allah itu menjadi nyata, dan kita melihat karya-karya yang sempurna yang diwujudkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.